Selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan baik dan kita boleh bertemu hari ini. Bahkan kami bersyukur bahwa orang tua dari Elin juga ini merupakan hari Minggu terakhir karena tanggal 8 ya, akan kembali ke Ambon bersama dengan menantunya itu akan segera meninggalkan kita untuk kembali ke ke Mentawai untuk menjalankan rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bukan menjalankan rencana Alfon. Ingat baik-baik, Alfon, setelah menikah kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kerajaan Allah. Elin, amin apa enggak? Amin. Amin. Dia langsung lari keluar takut. Baik saudara, saya tidak akan bicara tentang itu. Saya akan berbicara tentang satu tema yang udah lama ingin saya sampaikan, tapi hari ini karena ini awal bulan, jadi saya sampaikan ini. Nanti minggu ketiga baru saya akan bicara tentang tema, bahkan nanti minggu kedua Prista dan lainnya. Tolong kita akan bicara tentang komitmen. Katakan sama-sama, komitmen. Yang keras saudara, komitmen. Kelihatannya gampang, tapi sebenarnya kalau Anda mempelajari komitmen, membutuhkan ada keseriusan dalam mempelajari hal ini saudara. Karena orang biasanya tidak terlalu mengerti apa itu komitmen. Mereka pikir komitmen itu hanya sekedar menjalankan tugas dan mengerjakan sebaik-baiknya. Tetapi saudara, komitmen itu lebih daripada itu. Bahkan setelah saya mempelajari dengan cukup detail saudara, ternyata komitmen itu adalah dasar dari konsisten. Siapa yang sering dengar kata konsisten? Kita pasti dengar kan? Konsisten, dapat dipercaya, berintegritas. Itu ternyata dasarnya di komitmen saudara. Konsisten itu tidak berdiri sendiri. Dapat dipercaya itu juga tidak berdiri sendiri saudara ya. Sebab semuanya itu harus dimulai dengan satu kata itu, yaitu komitmen. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara apa sih definisi daripada komitmen. Saya ambil dari beberapa ahli filsuf dan juga dari bapak-bapak gereja yang membicarakan tentang itu ngantuk sih. Pak Doni sudah mulai. Oke. Minum kopi dulu nih Pak. Saya minum kopi dulu saudara ya. Karena melihat seseorang mengantuk itu secara psikologi akan mempengaruhi yang lain. Terutama yang jadi pembicara, dia akan ikut-ikutan. Sudah ada yang ngantuk ini. Itu bahasa yang nggak baik, benar nggak Iren? Pada saat pengkhotbah berkhotbah, kemudian Anda yang sebagai audiensnya ngantuk. Itu artinya satu, saya ngomong nggak benar itu. Saya nggak peduli saudara ngantuk mau tidak, saya harus kasih tahu kebenaran firman. Karena komitmen ini tidak tercantum dalam Alkitab, tetapi tersirat saudara, tersurat. Artinya banyak sekali hal-hal yang berbau komitmen itu ada dalam setiap prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya mau tambahkan, dengan komitmen ini maka kita bisa berpengaruh secara maksimal. Ya, kenapa saya bilang bisa berpengaruh secara maksimal? Karena komitmen ini dasar dari konsisten, betul kan? Hari ini kita baik, besok nggak baik, itu membawa pengaruh yang tidak baik, saudara. Hari ini kita benar, minggu depan nggak benar, minggu depan lagi benar, minggu depan lagi nggak benar. Itu tidak konsisten. Orang yang tidak konsisten itu cuma membuktikan satu hal: Anda tidak komitmen, saudara. Ya, dengar baik-baik ya. Kalau kita dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ini tidak konsisten, artinya cuma membuktikan bahwa Anda adalah pribadi yang tidak suka berkomitmen. Ya, karena orang berkomitmen itu konsisten, saudara. Mereka akan konsisten, apapun yang terjadi dalam hidup, mereka akan tetap konsisten. Mereka akan tetap komitmen. Kita juga suka dengar kata dapat dipercaya. Dapat dipercaya pun dasarnya adalah komitmen, saudara. Orang yang bisa dipercaya itu sudah pasti orang yang komitmen. Tapi ada orang-orang juga yang hari ini bisa dipercaya, besok bleset. Minggu depan bisa dipercaya lagi, 2 minggu kemudian bleset lagi. Itu enggak komitmen, saudara. Dan susah bagi kita bekerja sama dengan orang yang tidak komitmen. Bahkan satu rumah tangga tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak komitmen. Amin. Yang mau nikah, saya kasih tahu sekali lagi bahwa yang penting itu adalah komitmen. Coba dengar waktu Alfon nikah, apa sih janji pernikahan? Masih ingat nggak, Alfon?
Serius. Coba 2 kata pertama aja coba. Saya Alphonse. Itu kan yang 2 kata pertama kan. Berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk apa? Apa kawan? Wah, ini baru 1 minggu ya. Paling tidak janji pernikahan yang penting adalah menjaga, menerima, ya toh, menghormati pasanganmu, baik atau tidak baik keadaannya sampai maut memisahkan. Itu kan komitmen yang baru diucapkan. Masalahnya dia konsisten apa enggak? Ya itu kembali kepada kita. Nah, saya mempelajari sedikit kata komitmen ini dari seorang filsuf yang menjadi kegemaran saya. Saya suka beliau ini, namanya Socrates. Ya, saudara pasti tahu, saya sering ngomong ini. Dia hidup kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Ya. Dia mengatakan demikian, dan dia tidak mengenal Kristus. Ya, dia tidak mengenal Kristus, tapi dia percaya adanya Tuhan. Dia bilang begini, komitmen itu datang dari atau bersumber dari integritas pribadi. Ini bahasa susah, tapi saya akan jelaskan. Integritas pribadi yang didasarkan kepada kerinduan Anda atau kemampuan Anda menggali kebenaran. Nah, kalau kita lihat integritas pribadi datang dari kita mempelajari kebenaran, maka ujung-ujung dari komitmen yang benar itu datang dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Anda tidak bisa komitmen, orang hari ini ada yang komitmen, tapi berdasarkan, misalnya seseorang masuk kerja, kamu akan dapat gaji 1 bulan 20 juta. Tapi kemudian dibilang situ, masuk jam 7 tidak boleh telat. Dan kemudian harus mengikuti sekolah, bla 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 bla. Dan tidak boleh meleset. Kita komit, yes, tapi karena motivasinya digaji kan. Nah, komitmen yang ini tuh komitmen yang ada motivasinya. Sementara yang dimaksudkan oleh Socrates, komitmen yang didasarkan kepada integritas pribadi, yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, ini bukan untuk menyenangkan manusia, tapi supaya berkenan di mata Tuhan. Tingkatannya lebih tinggi, saudara. Ya. Tingkatannya lebih tinggi, artinya itu level yang paling benar. Kita harus mendasarkan komitmen kita ini kepada kebenaran firman Tuhan. Barulah Anda bisa konsisten. Barulah Anda bisa bekerja dengan excellent, seperti Kolose 2 yang mengatakan, apa saja yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Itu baru bisa terjadi. Karena kita punya integritas. Integritas adalah, Anda pernah tahu kan, saya pernah sampaikan bahwa integritas adalah kesatuan antara apa yang di hati, apa yang di mulut, sama apa yang dilakukan. Hati-hati dengan apa yang kita bicarakan. Kadang-kadang apa yang kita bicarakan asal goblek, supaya orang yang dengar senang. Tapi kemudian pada prakteknya, semua yang kita katakan itu bertabrakan dengan fakta. Akhirnya orang bilang kita apa? Gak bisa dipercaya. Gak bisa dipercaya dasarnya apa sih? Gak bisa komitmen. Sementara kita dalam bulan ini, dalam sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan terakhir ini, kita bicara tentang berpengaruh, tentang influence. Influence itu didasarkan kepada komitmen, saudara. Dan saya percaya di dalam setiap kehidupan saudara setiap hari ada saja komitmen-komitmen yang saudara buat. Amin. Iren kerja jam 7 harus masuk kantor. Itu kan komitmen. Coba dia bolos atau telat barang 3 kali atau 4 kali, mungkin SP1 datang. Yesua bekerja di kantor, di guru sekolah, di guru-guru, sebagai guru. Ada komitmen yang harus disepakati bersama. Dan kalau kamu melanggar, maka ada konsekuen untuk itu. Nah, sama saudara. Tuhan taruh beban di dalam kita. Ya. Tuhan taruh tugas yang saudara sering dengar saya sampaikan bahwa tugasnya apa? Tugas kita itu berat. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Ada keserupaan Allah di sana. Artinya Tuhan memberi sifat-sifatnya kepada kita, memberi tanggung jawab kepada kita, bahkan memberi kemampuannya pada kita. Itu adalah suatu tanggung jawab buat Tuhan. Dan saudara sadar atau tidak sadar, Anda dituntut untuk komitmen pada hal itu. Nah, itu yang susah, saudara. Contoh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Yang keduanya untuk kasihlah
Sesamamu manusia seperti. Nah, susah nggak? Susah. Orang yang wanita ngurus mukanya sendiri kadang-kadang sebel, kasih ini masuk ke salon kemana, hampir jutaan, puluhan juta dikeluarkan untuk itu. Nah sekarang kita tuntut kamu memperlakukan dirimu seperti itu standar yang harus kau lakukan di dalam mengasihi sama manusia. Berat nggak? Berat. Saya tidak bilang firman Tuhan itu gampang dilakukan, tidak. Dan semua itu membutuhkan proses supaya kita sampai kepada rencana Tuhan, saudara. Ya. Tidak ada orang yang hari ini bisa mengerjakan firman Tuhan secara sempurna, tidak. Ada bagian-bagian dia kuat, ada bagian-bagian dia tidak kuat. Dan saya dorong Anda, kalau bisa Anda tidak ada punya kelemahan di satu bagian, bukan berarti engkau tidak bisa berkomitmen. Mungkin dalam area yang kita tidak bisa lakukan, yaitu kelemahan kita. Bukannya Allah memaklumi. Tuhan kasih kesempatan melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, melalui saudara-saudara seiman untuk menegur kita, untuk membentuk kita, supaya kita bisa keluar dari kelemahan-kelemahan tersebut. Itu pun juga bentuk komitmen, saudara. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan kata komitmen ini luas sekali, dan dia adalah hal dasar di dalam hidup kita, saudara. Apapun yang kita kerjakan hari ini, bos kita pasti akan minta komitmen. Dan sekali lagi, kalau ternyata pada prakteknya ada yang salah, ada yang keliru, kalau kita bekerja di dunia, maka ada konsekuensi untuk itu. Kalau kita bekerja sama Tuhan atau menjadi pengikut-pengikut Kristus, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya kita tidak membawa pengaruh yang baik. Orang akan melihat itu, kemudian Anda jangan pikir, lu, gue tidak bisa. Di dalam kekristenan, Tuhan akan tanya, setiap karunia yang kuberikan kepadamu, setiap potensi yang kuberikan kepadamu, setiap kemampuan yang kuberikan kepadamu, sudah kau apakan untuk memberkati, untuk menjadi berkat, untuk mempengaruhi, memberi pengaruh yang baik bagi sesama manusia. Tuhan akan tuntut itu, saudara. Jadi kita jangan berpikir kita akan lolos dari pertanyaan Tuhan, akan lolos dari itu semua, tidak akan pernah bisa lolos, saudara. Sebab ya itu dia, karena kita sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, maka kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Amin, saudara. Saya kasih contoh. Langsung. Kita baca bersama-sama ya, Yohanes 4:34. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Gak ada kata komitmennya di situ. Tetapi dibalik daripada ini semua ada komitmen yang besar yang Yesus lakukan. Kalau misalkan hari ini saya memerintahkan kepada salah satu leader, lakukan A, dan kemudian leader itu melakukannya, tentu hal yang wajar ya, karena saya pemimpinnya di bawah, dan saya perintahkan orang di bawah saya ya. Jadi katakanlah secara level di bawah saya. Tetapi kalau Anda perhatikan Kristus ya, pada saat Allah memerintahkan dia untuk datang ke dunia, Allah dan Yesus itu setara, saudara, selevel. Mereka sama-sama Allah. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, itu semua satu level. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Inilah yang saya bilang luar biasanya Yesus. Pada saat dia menerima tugas itu, saudara jangan berpikir Yesus pada saat datang ke dunia dia tidak tahu apa yang harus dihadapi. Dia sudah tahu semuanya, tapi saudara lihat, dia siap untuk melakukan itu kepada dia siap melakukan perintah yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepadanya, dan dia menyelesaikannya dengan baik, bukan? Betul tidak? Dia selesaikan dengan baik. Makanya hari ini kita pun memperoleh kuasa yang dijanjikan itu, dan kita juga mendapat bagian ini, yaitu harus berkomitmen. Allah, Yesus itu setara dengan Allah, tapi dia berkata siap untuk melakukan komitmen tersebut. Dan apakah dia mangkir? Enggak. Ya, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Makanya Allah meninggikan dia, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Tapi saudara harus lihat ke belakang. Dia menerima tugas itu bukan berarti dia di bawah Allah. Jadi ini atasanku. Tidak, mereka itu setara. Tapi dia menerima
setiap tanggung jawab itu, menerima komitmen tersebut dan menyelesaikannya sampai tuntas. Nah, kalau kita mau belajar siapa contoh komitmen terbaik, ya Kristus. Karena dia sampaikan di situ, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Di dalam terjemahan lama bagus sekali saudara ya. Di situ kata pertama adalah makananku kan. Tapi di dalam terjemahan Alkitab terjemahan lain berbicara begini saudara. Rezekiku yaitu melakukan kehendak Dia. Rezeki saudara. Jadi apa sih yang bisa kita bayangkan? Pada saat kita melakukan kehendak Tuhan itu sebenarnya rezeki. Tahu rezeki kan? Sumber rezeki. PT sumber rezeki. Rezeki itu adalah apa itu? Bahasa LBN ngomongnya apa? Rezeki ya? Apa ya? Berkat. Pada saat kita tuh melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya kalau mengacu kepada perkataan Yesus itu artinya kamu dapat rezeki. Itu rezeki. Mana ada sih orang yang menolak berkat? Ada yang menolak berkat? Itu menolak berkat? Dia dulu. Mana ada orang menolak berkat? Tapi pada saat kita melihat dari perspektif Yesus, banyak orang, aduh gak mampu saya. Padahal itu rezeki saudara. Padahal itu berkat. Bisa melakukan kehendak Tuhan itu berkat. Diterjemahkan sebagai makananku ya. Di Indonesia kan disesuaikan dengan kebiasaan Indonesia. Oh itu makanan hari-hari. Artinya sesuatu yang gampang ya kan. Tapi kalau kita lihat dari kata aslinya itu adalah rezeki. Nah saudara, sebelum ini saya hubungkan lagi sama Sokrates. Tadi Sokrates bilang bahwa komitmen itu adalah pertama datang daripada integritas pribadi. Dan kemudian integritas pribadi itu datang dari apa? Dari penggalian kebenaran. Jadi sekali lagi saudara perhatikan, bagaimana melakukan kehendak Tuhan itu seperti rezeki buat kita. Itu pertanyaannya, bagaimana sampai kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan menganggap itu sebagai makanan? Ada yang membenci makanan? Coba kita tanya yang dalam hal ini pakarnya, Iren benci makanan nggak? Iren benci makanan nggak? Oh tuh, tidak. Nah, saudara-saudara, supaya komitmen kita itu benar di mata Tuhan, maka komitmen yang benar adalah kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan adalah seperti makan. Nah, itu gampangnya begitu, saudara. Dan kalau ada yang susah untuk makan, berarti ada yang salah sama bodimu. Betul kan? Tubuh orang yang lagi sakit suka makan nggak? Kalau Iren saya yakin pasti dia suka makan terus. Karena walaupun sakit tetap gagah perkasa dia. Tapi saya kalau lagi sakit saudara, saya biasa langsung hal yang pertama yang kurang saya suka lakukan adalah makan. Kenapa? Setiap makan pasti muntah. Hanya orang sakit yang kalau makan tidak mau alias muntah. Makanya orang sakit makanannya bubur. Banyak yang sakit kayaknya hari-hari ya. Sakit rohani maksud saya. Nah orang yang sakit rohani kena firman Tuhan keras sedikit langsung bilang pendetanya sentimen sama saya. Nah itu begitu kan. Kenapa? Ya itu membuktikan bahwa sakit secara rohani. Dan arti kata lebih lanjut adalah gak komitmen. Kenapa gak komitmen? Karena dia melihat kebenaran firman Tuhan itu bukan makanannya, bukan rezekinya. Amin Bu Evi. Jadi kalau gereja memberkati orang lain pada saat gereja uangnya sedikit, harus lihat itu sebagai itu rezeki yang Tuhan kasih. Amin Bu Evi. Tuh, aminnya lama dia. Maklum orang akuntansi susah dengan uang. Saudara jangan pernah takut kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah untuk ini yang saya ingin dorong saudara dan saya, supaya kita melihat kebenaran firman Tuhan itu sebagai rezeki, supaya perspektif kita atau pandangan kita terhadap firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu adalah makanan. Itu yang perlu saudara camkan. Ben, tolong bantu saya, suruh dia masuk. Ya saudara ya, perhatikan baik-baik. Ini penting saudara. Kalau saudara masih sulit, maka kita belajar yang kesukaan Mazmur 1 ayat 2 dan 3 kan mengatakan yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Why? Karena Anda berkomitmen. Setiap kebenaran firman Tuhan itu makanan. Dan setiap kali kita memakan atau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang adalah kata terjemahan lama adalah rezeki itu, yang mau tidak mau Allah memberkati saudara dalam segala hal, saudara. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan menarik, tapi saudara perhatikan, dalam dunia ini, jangankan di luar, di dunia ini, di Indonesia saja, orang yang paling kaya itu orang percaya atau tidak menurut Anda? Yang percaya Kristus nggak? Orang yang paling kaya di Indonesia ini, yang dia punya penghasilan sekitar 437 triliun, itu orang Buddha. Kita tidak sebut namanya ya. Kok bisa dia lebih kaya dari orang yang katanya percaya Yesus yang diberkati ini? Ya gampang jawabnya. Karena dia bertanggung jawab dengan hidupnya. Dia mengerjakan setiap tuntutan pekerjaan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan itu adil kok. Dunia ini diberikan buat siapa saja yang percaya kepada Tuhan dan siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau sukses dan berhasil, ya saudara, kita aja kerja keras, lakukan menjadi bagian kita, dan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Itulah komitmen. Orang yang berkomitmen pasti sukses dan berhasil, saudara. Orang-orang demikian promosi paling cepat dapat sama mereka, saudara. Karena mereka melakukan, dan biasanya saudara, salah satu ciri-ciri orang komitmen adalah mereka go extra mile. Artinya disuruh A, tapi besok mereka bisa lakukan sampai B, sampai C, sampai D. Mereka tidak membatasi diri. Orang-orang yang komitmen itu demikian. Kenapa? Ya sekali lagi, kita kembali ke firman Tuhan. Karena setiap perintah Tuhan itu dianggapnya rezeki. Ya, saudara-saudara ya. Ingat baik-baik. Firman Tuhan yang Anda kerjakan itu sebenarnya rezeki. Itu adalah berkat bagi kita semua. Ini konsep ini, cara berpikir kita ini harus dirubah. Kenapa orang sulit melakukan firman? Katanya berat, sulit. Nah itu dia. Karena kita sudah menganggap itu sulit. Kita menganggap itu hanya orang tertentu yang bisa melakukan. Maka Anda pasti tidak berkomitmen. Ya saudara. Oke, sampai situ cukup jelas. Jelas saudara? Jadi melakukan firman Tuhan adalah makanan, adalah rezeki kita. Coba sekarang slide berikutnya. Nah, saudara lihat. Tadi kan Yesus berkata, rezekiku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Sekarang saya langsung sejajarkan dengan kita. Apakah kita juga harus seperti Yesus? Harus. Karena Alkitab mengatakan, saudara, ya, dalam Yohanes 1 Yohanes 2 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, kalau Kristus komitmen, ya Anda juga harus komitmen. Tidak bisa Anda tolak. Dan Anda tidak bisa berkata, saya kan cuma orang biasa-biasa saja. Justru orang biasa yang dipakai Tuhan. Baca itu Alkitab. Allah pakai orang-orang yang bodoh menurut dunia untuk mempermalukan orang-orang yang katanya pinter menurut dunia. Mengerti maksudnya saudara? Jadi kepandaian, intelijensia yang manusia capkan kepada kita itu nggak berlaku bagi Tuhan. Tuhan butuh hati, saudara. Hatimu berserah kepada Tuhan. Kemampuanmu yang kecil, Tuhan lipat kali ganda. Dan akhirnya Anda bisa menjadi orang yang multitasking di hadapan Tuhan tentunya. Dan melakukan pekerjaan Tuhan. Oke, saudara-saudara. Jadi ayat ini sedang mengatakan bahwa kita pun harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Yesus bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, maka kita pun harus juga berani berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikannya. Banyak orang melakukan kehendak Bapa, tapi tidak selesai, di tengah jalan mutung. Kenapa? Tidak komitmen. Ya saudara ya, komitmen itu membutuhkan banyak hal, saudara.
Karena komitmen itu kalau boleh saya sama dengankan adalah melayani. Melayani itu sama dengan, kalau melayani dalam gereja, melayani dalam pandangannya Alkitab, maka kita tuh sama seperti budak. Kalau bicara budak, maka mengacu kepada budak-budak yang ada di Israel zaman dahulu. Mereka tidak punya hak untuk bicara banyak, nggak punya hak. Mereka harus melakukan semua yang dikerjakan, sekalipun tidak ada kata terima kasih, saudara. Ya, itu orang yang punya mental hamba. Tapi kalau ada orang-orang yang pelayanan dan merasa harus dihormati, ya lebih baik mundur dulu. Karena pada prakteknya orang-orang yang melayani karena merasa diri mampu, karena dia merasa mampu dan tentu saja dia expect untuk pujian. Jangan punya mental itu kalau kita melayani Tuhan, saudara. Anda harus siap orang mencibirmu bahkan, ya kan? Anda harus siap orang tidak menganggapmu. Saya sudah melewati itu semua dan terus sampai hari ini Tuhan terus proses dalam hal itu. Ya, dan jangan pernah kita anti dengan proses, saudara ya. Banyak sekali saudara kita habis khotbah. Anda tahu nggak menyiapkan khotbah itu berapa lama? Butuh waktu yang tenang. Tahu nggak betapa berjuangnya saya butuh waktu tenang. Lagi mau tenang-tenang, BK datang dengan segala hiruk pikuknya. Ya, itu anak kecil dan kalau nggak diurusin, udah. Dan sekali ngurus dia itu 1-2 jam terlampaukan, bukan 1-2 pulau terlewati, tapi 1-2 jam 3 jam terlampaukan ngurusin dia sampai dia tertidur baru saya bisa kerjakan. Pada saat dia sudah tidur saya mengerjakan, saya sendiri ngantuk, saudara, capek juga kan, bangun pagi 4:30 harus bangun semua, urusin dan lain-lain. Entah lama BK bangun, urus sampai selesai. Sudah setengah mati gitu bikin khotbah, orang tidak menghargai. Saudara sebagai manusia biasa tuh gedeknya minta ampun. Pernah kan Anda melakukan sesuatu hal, even orang bilang terima kasih aja enggak, malah ngomong gini, saya nggak dapat apa-apa loh. Coba perasaanmu gimana? Coba Iren, perasaanmu gimana kira-kira? Habis khotbah sudah persiapkan setengah mati, kusut hancur semua, tahu-tahu disalahin, kok nggak merasa kamu kurang ya? Gimana rasanya? Hah? Ya sudah, Tuhan yang kasih langsung berbicara. Saudara, ya enak ya, betul kan, kita sudah berusaha sebaik mungkin tapi orang mencap tidak baik. Tapi di dalam pelayanan mental kita itu bukan seperti itu. Orang mau kasih terima kasih, syukur. Orang tidak terima kasih, ya sudah. Yang penting saya melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Di dalam Markus dikatakan begini kan, kalau kamu selesai melakukan segala sesuatu, katakan begini, terima kasih, yang penting saya sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya. Itu bukan expect untuk orang puji kita, wah enggak. Kalau kita mengharapkan seperti itu, Anda akan buntung di tengah jalan karena Anda tidak punya komitmen. Ya, komitmen artinya siap untuk terima yang baik, terima yang tidak baik, dicuekin, diacukan, atau dipuji dan segala macam. Itu seharusnya tidak ngefek ke kita, saudara ya. Memang itu belajar, itu proses semuanya. Oke, Ben, lanjut. Ya, kita lihat. Nah, sekarang sampai situ. Kita lihat pengertian komitmen. Saya mengajak saudara untuk melihat dari para bapak gereja. Bapak gereja di sini bukan Pak Arifin ya, Pak Roni, bukan. Bapak gereja ini adalah orang-orang atau pemikir-pemikir dari lingkungan kekristenan yang hidup di abad ketiga, keempat. Siapa sih? Salah satu adalah Agustinus. Apa lagi? Iswa yang kamu tahu? Doni Faruk? Oh belum hidup ya? Belum ada dia. Agustinus, Origenes, ya itu kan orang-orang yang menjadi pemikir-pemikir di zaman itu tentang Alkitab. Menurut mereka, saudara, ini bukan 1-2 orang, ada beberapa 5-6 orang, banyak orang. Saya cuma simpulkan, coba Ben. Menurut para bapak gereja, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Komitmen bagi orang Kristen adalah bukti keseriusan, perubahan positif, dan kesediaan untuk mempersembahkan diri kepada Allah
serta menjalani ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu komitmen menurut Bapak Gereja. Jadi Anda tahu firman saja itu nggak cukup, gitu loh kira-kira. Anda harus tahu firman dan kemudian firman tersebut dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu komitmen. Terus sebabnya saya suka bilang di sini kan, termasuk buat diri saya juga, bahwa action itu speak louder than words. Ya Pak Doni ya, kemarin beliau sampaikan khotbah yang luar biasa dan membuka semangat, membuat saya tidak hanya banyak ngomong, harus action ya. Harus tunjukkan dalam perbuatan. Bukan supaya manusia hormatin kita, bukan. Tetapi itulah bukti keseriusan kita kepada Tuhan. Nah ikut Tuhan kok main-main? Ikut Tuhan hari Minggu bukannya ke gereja, malah jalan-jalan ke Ancol. Katanya orang Kristen, tapi hidup seperti gaya dunia. Yaitu bukti bahwa kita tidak berkomitmen sebagai orang percaya, saudara. Dan memang itu hal yang normal dalam gereja. Maaf saudara-saudara, ini memang fakta. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak komitmen kepada Tuhan. Kristennya doang yang ada di KTP. Saya suka bicara sama Ripka, mana dia? Ripka tuh teman-temannya di IKJ banyak pakai tanda salib kan. Saya suruh berdoa nggak bisa. Kamu pakai tanda salib, sudah pikul salib belum? Nah, ini banyak orang pakai lambang-lambang Kristen dalam hidup mereka, tapi hidupnya tidak Kristen, saudara. Dan itu sudah umum hari-hari ini, saudara. Orang preman aja pakai tanda salib di sini, tato salib dan segala macam, tapi mereka tidak Kristen. Itu orang-orang tidak komitmen, saudara. Karena komitmen adalah bukti keseriusan kita kepada Tuhan. Dan bukti keseriusan kita kepada Tuhan bukan cuma ditunjukkan kita rajin ibadah, ya kan? Kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, bukan itu, saudara. Memang saya tidak bilang bahwa berdoa tidak boleh. Berdoa itu harus, karena doa itu menolong kita untuk bisa melaksanakan firman Tuhan. Kemarin saya ngecek di internet, bukan kemarin ya, kemarin malam, ada satu gereja besar. Saya kepingin tahu gereja ini apa sih visi dan misinya, ya kan? Saya mau tanya dulu sama Pak Doni. Ini saya jadi visual. Yes, visi dari GB Rock ini apa? Dari Rock ini apa? Visi. Enggak, visi cuma satu. Visi kok banyak. Itu misi ya, membantu orang lain untuk bisa menemukan itu nilai. Itu value. Visi. Ini tadi. Visi kita itu to be rock. Ya. Rock itu apa sih? Representasi dari kerajaan Allah. Jadi visi kita di Rock ini adalah menjadi rock atau menjadi representasi dari kerajaan Kristus. Itu misi kita kan, visi kita. Misinya melalui puji-pujian, misinya melalui kehidupan yang segala macam itu. Ya, saya cek gereja ini gereja besar, saudara. Bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Saya cek dia punya visi. Tapi bukan tapi yang di sini, yang dekat-dekat sini, saudara. Setelah saya cek visinya, tidak ada satupun dari visi-visi tersebut yang mengajak jemaat untuk hidup seperti Kristus dan menjadi berkat buat orang lain. Isinya cuma begini: mensukseskan jemaat setempat, menjaga kehormatan, keharmonisan keluarga setempat. Saya tidak akan sebut apa di belakang, tapi mereka tuh fokus kepada dirinya sendiri, saudara. Susah dong. Ini bukan bentuk komitmen yang Tuhan mau. Karena bentuk komitmen yang Tuhan mau itu adalah keseriusan kepada Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari kepada siapa? Yang kepada keluarga terdekat, orang terdekat kita, bahkan kepada dunia. Itu kan seperti itu. Bukan cuma ngurusin diri pribadi, saudara. Nah inilah yang saya suka bilang, jadi orang Kristen itu tidak gampang. Karena komitmennya adalah
hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Itu saudara. Sampai sini cukup mengerti, ya. Jadi menurut Bapak Gereja, komitmen adalah bentuk keseriusan kita kepada Tuhan tentu, dan kesediaan untuk mempersembahkan diri kepada Allah serta menjalani ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu komitmen. Dan saudara, tentu saja untuk mencapai komitmen setara Kristus, kita butuh proses, ya. Tidak ada orang yang langsung bisa komitmen seperti Kristus, tidak ada. Karena di dalam tubuh kita ini ada bibit dosa yang harus kita lawan setiap hari, setiap saat. Untuk komitmen itu kita perlu melawan keinginan-keinginan daging. Kadang-kadang nggak cocok dengan apa yang terjadi. Tapi itulah kita butuh firman Tuhan. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus. Untuk itulah kita membutuhkan saudara-saudara seiman di antara kita. Sekaligus saya ingin mengingatkan kepada kita ini keluarga, ya saudara ya. Jadi buka hatimu kalau misalnya ada saudaramu yang lain tegur kita tentang suatu kesalahan. Buka hati dan jangan bilang kok dia benci sama saya. Tidak, saya percaya itu tidak. Justru seorang keluarga, seorang saudara itu menegur loh saudara, ya kan? Amsal itu bilang begini, sahabat itu mukul, pah, tapi musuh ngapain? Ada ingat? Musuh itu ngelus-ngelus, kamu baik, kamu hebat. Itu musuh kata Alkitab. Hati-hati dengan orang-orang yang mulutnya manis. Kamu bagus deh. Lebih baik lari aja lah. Itu hati-hati mulut-mulut seperti itu. Justru kalau orang ketemu Anda, kok rasanya kalau ketemu dia nggak ada sesuatu yang baik yang dari aku kayaknya ya. Semua dikomplain sampai bukan dikomplain. Semua kok kayaknya dia bilang ini kurang pas. Lihat itu dengan kerendahan hati. Karena itu bentuk didikan Tuhan supaya kita bisa komitmen kepada dia. Amin. Jadi Alphonse dan Elin, setelah kalian berdua hidup di dalam bahtera rumah tangga, ingat akan banyak gelombang. Tapi disitulah kamu berdua harus pegang komitmen satu dengan yang lain. Next, sekarang kita lihat pengertian komitmen menurut siapa Ben? Iya. Ini menurut saya sendiri. Saya bukan filsuf. Komitmen adalah janji. Ya, ini pengertian saya. Adalah janji yang saya tambah sedikit. Keputusan yang teguh untuk melakukan sesuatu secara konsisten. Lihat kan? Jadi komitmen itu dasar dari konsisten. Ya saudara ya. Dan ini tercermin dalam tindakan nyata sehari-hari. Komitmen itu nyata, saudara. Komitmen itu bukan di atas angin sana. Dia tuh nyata dalam perbuatan. Banyak di teman-teman kita sini yang sangat komitmen, saya tahu. Salah satunya Bu Tasya. Belum jam 3 dia sudah ada di sini. Setiap minggu loh. Ya Bu Tasya. Kecuali kalau ada satu dan lain hal nggak datang misalkan. Tapi pada prinsipnya dia selalu datang di bawah jam 3. Itu komitmen, saudara. Ngapain juga sebenarnya kalau pikir-pikir, ngapain datang jam 3 di sini? Kan kebaktian baru 4:30. Tapi karena tugas dan tanggung jawabnya mengharuskan dia datang di bawah jam 3 untuk menyediakan semua yang hari ini saudara bisa terima. Terima amplop, terima apa lagi? Apa itu perjamuan, aqua, kopi, semua ini bisa saudara nikmati kalau ada orang yang berkomitmen untuk melakukan itu. Kira-kira saudara mengerti ya saudara ya? Keberadaan kita tuh, ingat saya sudah berkali-kali juga mengingatkan bahwa keberadaan kita tuh selalu membawa pengaruh saudara. Entah pengaruh baik atau pengaruh yang tidak baik. Tapi kalau kita anak Tuhan, maka tentu saja kita perlu punya komitmen. Karena komitmen adalah bentuk keseriusan kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya, dan itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Oke Ben, lanjut Ben. 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Kita lihat satu firman Tuhan yang mengajak kita untuk berpegang kepada firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dengan hidup menurut segala ketetapannya,
dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Ini firman Tuhan yang mengatakan kita harus komitmen. Amin, saudara. Komitmen. Kalau saudara bingung komitmen apa? Komitmen itu dasar dari konsisten. Komitmen itu dasar daripada hidup bisa dipercaya. Komitmen itu dasar daripada hidup berintegritas. Itu komitmen. Hal yang sangat mendasar dan hal yang penting, yang sangat bernilai. Kita kehilangan komitmen, Anda kehilangan banyak hal. Salah satu yang terjadi adalah kalau kita kehilangan komitmen adalah engkau kehilangan kepercayaan orang. Susah loh saudara. Kalau sampai seseorang mencap kita A misalnya, Anda untuk keluar dari circle ini enggak 1-2 hari. Saya pernah bikin quote mas, bunyinya begini. Apa ya? Saya lupa gitu kan. Membangun kepercayaan itu butuh tahunan. Tapi untuk menghancurkan kepercayaan orang itu cuma perlu beberapa menit saja. Ya. Jadi kalau Anda sudah punya satu image yang baik, dan tentu saja semua kita ini punya image yang baik, jangan korbankan itu dengan berlaku bodoh, alias engkau melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan begitu orang cap, gak bisa dipercaya, habis lu. Kecuali anugerah Tuhan, kecuali kasih karunia Tuhan mengembalikan kepercayaan orang kepada kita, saudara. Ya, lebih baik Anda kekurangan daripada engkau minta supaya orang buat kita ada begitu. Gak usah. Lebih baik kita hidup apa adanya, sederhana, tetapi kesederhanaan kita itu datang dari hal yang benar. Orang akan menghargai itu, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ingat, melakukan kehendak Tuhan itu harusnya jadi rezeki buat kita, ya kan? Melakukan kehendak Tuhan itu menjadi berkat buat kita. Jangan dilihat itu sebagai berat banget. Kalau sudah bilang berat banget, ya sudah, hidupmu akan susah terus. Karena Anda melihat firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang bukan rezeki. Sementara terjemahan lama kita bilang melihat kamu melakukan kehendak Tuhan itu adalah seperti Anda mendapatkan rezeki. Itu yang akan memampukan Anda. Apa sih kerjaanmu hari ini? Jangan khawatir. Pada saat kita hidup benar, melakukan apa jadi kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan memberkati kita itu bukan cuma lewat uang loh, saudara. Amin, Yesua. Yesua punya cerita menarik tentang hal itu. Dia melakukan apa menjadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak berkati dia lewat keuangan, tapi Tuhan kasih promo. Ya, betul kan, Yes? Betul apa betul, Yes? Betul. Dapat promosi. Mana yang lebih penting? Promosi apa duitnya? Promosi lah. Dapat promosi naik berarti naik kedudukan. Naik kedudukan naik apa? Salah, berat badan pasti naik. Karena banyak duit. Saudara, Anda dapat promosi itu. Kalau Tuhan mempromosikan kita, siapa yang bisa menurunkanmu? Gak ada yang bisa, saudara. Mau seluruh dunia membencimu, tapi kalau Tuhan mempromosikan kita, Alkitab bilang dia akan perdamaikan kamu dengan semua orang yang memusuhi. Itu kalau kita bersama Tuhan. Kalau tidak bersama Tuhan, ya sudah, saudara sedang mau ngumpulin musuh. Oke, next. Ben, cepet Ben. Ben. Oke. Nah, ini ayat yang kemarin adalah tema kita yang terakhir adalah authorized to influence, yang artinya diberi wewenang untuk membuat perubahan. Amin, saudara. Bapak dan Mama Elin, bahasa saya bisa dimengerti, Pak? Bisa. Atau saya mesti pakai gaya Ambon? Ya, syukurlah bisa dimengerti. Saudara, tema kita dalam bulan Mei kemarin adalah authorized to influence, atau kewenangan atau kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk membawa pengaruh.
dan tentu saja membawa pengaruh baik. Ayatnya adalah, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Saya sengaja merahin itu karena tenaga dan kuasa itu artinya otoritas dan kuasa, saudara ya. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas. Amen. Langsung kan. Saya tidak akan membahas dalam bahasa Inggrisnya, tetapi ya udah, itu mundur. Nah, tenaga ini salah taruh. Tenaga dan kuasa itu di dalam bahasa Inggris adalah authority and power. Kalau di dalam bahasa Yunani adalah exousia dan dunamos. Exousia itu otoritas, dunamos itu kuasa. Saudara sudah tahu kan perbedaan antara otoritas dan kuasa. Otoritas, saya ulang sedikit, otoritas itu adalah kuasa yang diberikan, sementara kuasa adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mujizat karena sudah diberi kuasa, ya saudara ya. Dan kemarin kita juga sudah sempat membahas to influence atau pengaruh, ya. Nah, malah kalau Lukas 91 ayat 2 itu kita membawa pengaruh di dalam bidang ini, saudara, mengusir setan-setan, ya, menguasai setan-setan, bukan mengusir setan. Karena menguasai itu lebih hebat dari mengusir, saudara. Kalau Anda menguasai setan, perlu diusir nggak? Kira-kira gampangnya gimana? Kalau Anda menguasai setan, bukan dikuasai setan tentunya ya. Kalau kita menguasai setan, perlu nggak usir-usir dia? Nggak perlu lah. Kalau kita menguasai dia tahu dia sudah tidak diperbolehkan sih, dia kan pergi. Next, buah pengaruh dalam menyembuhkan sakit penyakit, ya, saudara, Anda punya kuasa untuk itu. Sembuhkan penyakitmu sendiri. Nggak usah panggil-panggil pendeta, kasihan pendetanya. Pendetanya juga lagi cuci darah, suruh doakan keterlaluan, saudara. Next, tentu saja ada orang yang diizinkan Tuhan sakit, seperti saya. Tuhan izinkan, tapi tidak berarti saya berhenti pelayanan. Justru saya melihat sakit penyakit yang diberikan kepada saya ini adalah kesempatan saya membuktikan bahwa bukan penyakit yang menguasai kita. Ya. Banyak orang kena sakit sedikit langsung mati benar itu. Betul apa betul? Ingat loh, yang menguasai, yang harus kita lakukan adalah, saya cuci darah, saudara ya. Orang-orang tuh sampai hari ini tetap ada ucapan, kenapa kamu selalu jalannya cepat? Karena orang cuci darah tuh biasanya jalan begini, saudara. Entah kenapa, keberatan pantat atau apa, pasti begini jalannya. Nah kalau saya datang tuh begini. Bukannya saya sengaja tunjukin depan orang mau cepat-cepat, tidak, karena saya suka terlambat dan saya dimarahin sama itu apa namanya bagian resepsi. Karena saya takut terlambat, saya suka jalan cepat. Nah mereka bilang, tuh ya Pak Doni sana tuh. Ada ibu-ibu, terutama ibu-ibu kan rempong tuh. Suaminya jalan begini, terus saya lewat, dia bilang, tuh ya Pak Doni tuh jalannya kayak gitu. Sampai saya pernah lihat seorang bapak suami marah sama istrinya, apa sih? Gitu. Terus kacau ibunya bilang, Pak, nanti tolong kasih tahu istri saya, suami saya. Pak, Bu, ibu aja dia marah-marah, dan saya kasih tahu. Saudara, karena pada saya menganggap sakit penyakit itu hal yang datang dari luar. Walaupun pada faktanya memang penyakit di dalam kan, tapi saya menganggap berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa jiwa ini yang mengatasi atau menguasai tubuh, bukan tubuh mempengaruhi jiwa, saudara. Tentu saja senam kesegaran jasmani tahun 86 itu, yang zaman saya masih deng, masih Ibu Nana tahu, Bu Hera tahu, mereka berdua suka joget, cuma kita nggak ketemu aja. Ya, deng, itu kan dia punya semboyan adalah mensana incorpore sano kan. Dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Salah itu. Kalau berdasarkan Alkitab, dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat. Saya buktinya, saudara. Walaupun saya cuci darah, yang menurut orang, saya buktikan tidak. Kenapa? Karena jiwa saya dipenuhi oleh firman Tuhan. Saya lebih percaya kepada firman Tuhan daripada sakit penyakit. Dan Rasul Paulus kan bilang begitu kan. Pada saat dia berdoa minta Tuhan, angkatlah duri dalam dagingku kan. Terus Tuhan bilang apa? Sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Apa lanjutannya, ada yang tahu? Sebab di balik kelemahanmu, kuasaku menjadi. Tuh, justru ke Anda tuh lemah, bagus, saudara.
Kalau engkau merasa enggak mampu, itu baik. Karena Anda berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya lewat keberadaan yang lemah. Ini repotnya kalau kita merasa kita hebat. Alkitab bilang, Allah pakai orang yang bodoh menurut dunia mempermalukan orang-orang yang pintar menurut dunia. Jadi tidak boleh takut, tidak boleh merasa risih, merasa rendah hati, tidak boleh. Kita di hadapan Tuhan sama semua dengan yang lain. Bedanya di sekolah 10 tahun, saya cuma tidak sekolah sih. Tapi Tuhan pakai. Itu yang penting saudara, betul tidak? Tuhan tidak cari Anda punya S1, S2, S3, S4. Nggak ada S4 ya. Dia pakai hati yang mau berkomitmen dengan dia. Saudara. Yang ketiga, kita mengadakan satu perubahan atau membawa pengaruh lewat pemberitaan firman. Satu lagi, menyembuhkan penyakit mental. Ya, saudara sudah tahu penyakit mental apa? Ya, suka takut, suka khawatir itu penyakit mental. Bukan orang gila saja itu yang penyakit mental. Penyakit mental yang tidak kelihatan, yang belum dibawa ke rumah sakit itu adalah ketakutan. Tapi ketakutan itu sudah dibawa, apalagi yang namanya takut ketinggian itu dibawa ke psikiater, kasih obat. Itu mereka kasih obat supaya lihat ketinggian yang takut. Begitulah saudara-saudara. Nah, kita punya kuasa yang Tuhan berikan untuk melakukan perubahan-perubahan melewati paling tidak 4 hal ini berdasarkan Lukas 9 ayat 1 dan 2. Saudara sudah mengerti ini kan? Next, Ben. Next, Ben. Oke, ini merupakan ayat yang terakhir, benar? Benar nggak? Ini ayat terakhir. Masih ada lagi? Baik. Oke, saudara, jadi pengaruh saya bawa lagi kepada kita untuk sekedar mengingatkan saudara lagi apa sih artinya pengaruh. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Adalah daya dan ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, membentuk kepercayaan atau perbuatan seseorang. Jadi bahasa sederhananya begini, di dalam diri saudara itu ada kemampuan yang bisa membentuk sifat orang, yang bisa membuat orang semakin percaya Tuhan atau percaya iblis. Dan di dalam diri saudara ada kemampuan untuk bisa ikut bagian dalam membentuk perbuatan-perbuatan orang. Saya suka bicara kepada teman-teman di sini. Saya mau terjadi suatu perubahan dalam gereja, maka harus saya yang memulai. Kenapa? Karena saya sebagai pemimpin, saya dituntut melalui setiap perbuatan saya membentuk sifat orang. Saudara mungkin, aduh berat banget, memang berat. Tapi Tuhan sudah mampukan. Bukannya Tuhan baru akan memampukan, sudah dimampukan. Hanya kita aja yang sering terpusat kepada diri sendiri. Saya lemah. Jangan suka ngomong yang begitu-begitu, saudara. Belajarlah untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Setiap pagi, misalkan katakan, segala perkara dapat kulakukan melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dulu waktu saya ikut sekolah Alkitab, ada 40 poin diwajibkan bagi setiap siswa sekolah Alkitab ini untuk membacanya di rumah, di depan kaca. Saya udah lupa semuanya, tapi paling tidak saya mengingat beberapa hal. Misalnya, segala perkara dapat kulakukan melalui Kristus yang beri kekuatan kepadaku. Balik ke Filipi 4 ayat 13 ya. Roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Aku diciptakan sebagai pemenang. Itu kata-kata yang tiap hari diucapkan. Kalau Anda membiasakan diri melihat hidup Anda itu sesuai kata Alkitab, Anda akan jadi orang-orang yang berkomitmen, yang kuat, yang mampu menghadapi tekanan hidup ini. Terakhir sebelum saya selesai di sini, saudara, bahwa jangan saudara pikir dunia tambah hari tambah baik. Enggak, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan dunia ini sedang masuk menuju dalam kehancurannya. Sedang menuju kepada kehancurannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup. Akan hidup itu bukan berarti nggak mati. Mereka hidup dan tidak melakukan atau jatuh oleh karena dunia yang semakin hari semakin hancur. Satu-satunya cara
Anda harus dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Supaya bisa komitmen, ya belajar dekat dengan Tuhan. Hanya dekatlah saja, aku tenang, ya kan? Bukan di depan gadget terus pasang-pasang status sampai bilang tenang, enggak lah. Berhenti hidup dengan gaya dunia hari ini. Mau Anda generasi milenial kah, generasi X atau apa Z semua itu hanya sesuatu yang datang dari dunia ditempelkan kepada kita. Jangan mau. Lawan itu dengan pemikiran, saya anak Allah, saya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Itu level yang lebih tinggi dari semua kata dunia tentang kita, saudara. Amin. Dengan begitu baru kita bisa komitmen. Dengan begitu kita bisa menunjukkan karakter Kristus di tengah-tengah dunia. Dengan begitu pada saat dunia sedang mencari jawaban, mereka bilang, yuk ketemu Pak Doni Faruk. Dia punya jawaban Tuhan. Cari dia, walaupun dia sering tidak terlihat. Cari dia karena dia sumbernya. Amin. Harusnya itu yang dunia cari dari kita, saudara. Jangan dunia lihat Anda, mereka melarikan diri. Mereka tidak menemukan solusi pada diri kita. Sebaliknya, mereka menemukan hal-hal yang tidak sesuai firman. Nama Tuhan dipermalukan, saudara. Tuhannya nggak malu sih. Hanya saja orang menolak Tuhan karena lihat kita yang tidak berkomitmen tadi, saudara. Sampai situ saudara cukup jelas. Semoga nanti Mama Elin dan Papa Elin pulang ingat khotbah ini, Pak ya. Bila perlu saya kirim itu kepada Alfon, dan tiap hari khotbah Papa Mama Elin. Dan selama ada di Ambon, kasih tahu orang-orang di sana bahwa kita harus komitmen dengan Tuhan. Jangan bikin komitmen dengan yang bukan Tuhan. Dengan Tuhan kita harus berkomitmen. Terakhir, berapa sih? Ren, berapa Ren? Oh, masih 6:08. Kalau Mami. Ya, oh itu. Oke, kata terakhir adalah remember. Artinya ingatlah. Ini sudah terakhir sih. Pengimannya itu. Makanya jangan cepat-cepat sepatu di situ. Oke, saudara, sama-sama kita baca ya, saudara, yang terakhir. 1, 2, 3. Komitmen adalah dasar untuk seseorang bisa konsisten dan dapat diandalkan. Ya, dimanapun Anda berada, Anda akan bisa diandalkan kalau jadi orang yang berkomitmen. Tapi saya percaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan kebenaran firman Tuhan yang sudah ditulis 66 pasal, 66 kitab itu, bertujuan untuk mengajarkan Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda harus berkomitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ingat terakhir, menurut Sokrates, komitmen itu datang dari integritas pribadi. Kemudian integritas pribadi datang dari mana? Dari penggalian akan kebenaran. Seberapa Anda sering menggali kebenaran firman Tuhan, maka saya pastikan Anda akan mengerti itu komitmen lebih dalam lagi. Ya, so saudara-saudara, mari kita berkomitmen dan terus berfokus kepada Tuhan. Sebab komitmen adalah bukti bahwa kita mau hidup seperti Kristus telah hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Ya, oke, kita berdoa sebentar, saudara. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur boleh sama-sama belajar kebenaran firman. Kami percaya akan menolong kami semua supaya kami hidup sesuai seperti Kristus telah hidup, di mana Kristus telah memberi contoh kepada kami semua, yaitu dia berkomitmen kepada setiap rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan Bapak, kami juga berdoa menyerahkan hidup kami malam hari ini. Biar Roh Kudus tolong kami semua supaya kami tetap hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ajar kami untuk terus menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau, sebab Engkau mau kami berfokus kepada Tuhan, supaya karakter Kristus nyata dan hidup kami membawa pengaruh yang baik, sehingga nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Kita akan melakukan perjamuan. Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan. Mari semua makin berdiri. Ku menjadi ciptaan yang baru, kasih-Mu mengalir hidupku, semua saat anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, kasih-Mu mengalir hidupku, semua saat anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di atas kayu salib dan diberikan kepada kita yang percaya, supaya oleh karena bilur-bilur Yesus setiap penyakit disembuhkan. Bahkan oleh karena tubuh yang dihancurkan, Alkitab mengatakan Yesus adalah dianggap penjahat, dianggap orang kriminal. Tetapi yang terjadi adalah Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib, sehingga hari ini hubungan kita dengan Bapa di surga boleh baik, boleh pulih kembali. Kita kembali dilayakkan untuk serupa segambar dengannya. Bahkan melalui Kristus yang mati di kayu salib, kita hari ini punya status sebagai anak-anak Allah. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Air anggur ini adalah darah Kristus. Darah yang mahal, darah yang tanpa dosa, yang dicurahkan di atas kayu salib, supaya kita yang penuh dengan dosa ini boleh dikuduskan, disucikan, diampuni kembali. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tanah dikutuk. Tapi pada saat Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah ke dalam tanah. Tanah itu diberkati bagi kita yang percaya kepada Kristus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan sama seperti dengan salju. Dan 1 Yohanes 1 ayat 10 mengatakan, apabila kita datang merendahkan hati, minta ampun di hadapan Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita kembali, supaya kita kembali layak di hadapannya. Bukankah air anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara.